Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Hari ini kita akan belajar di materi minggu kelima dari kuliah Sistem Logistik Pelabuhan, di mana secara khusus di hari ini kita akan membahas mengenai pasokan dan permintaan di dalam pelabuhan. Oke. Seharusnya Anda masih ingat bahwa di dalam rantai pasok begitu ya. Salah satu hal yang terpenting itu adalah Anda bisa memetakan pasokan dan juga permintaan. Dan kalau Anda ingat definisi dari logistik dan rantai pasok adalah bagaimana Anda mengalirkan barang begitu ya dari pabrik melewati dengan distributor, agen dan lain sebagainya. Tujuannya tersebut adalah supaya itu sampai ke konsumen. Nah, tentu dalam hal ini triggernya atau pemicu dari aktivitas logistik tidak terkecuali logistik di pelabuhan itu bukan supply-nya, tetapi tentu saja adalah demand-nya, ya. Jadi nomor satu begitu, untuk bisa memahami ini, Anda harus tahu bahwa triggernya atau pemicunya tersebut adalah demand. Nah, maka penting begitu ya untuk mengetahui demand-nya. Setelahnya Anda bisa memproyeksikan supply atau pasokannya dan seterusnya. Nah, ini Anda sebelumnya sudah diberikan begitu ya, kira-kira kalau struktur di dalam pelabuhan tersebut seperti apa, yang mana di pertemuan sebelumnya Anda sudah diberikan materi mengenai regulasi di pelabuhan. Dan sekarang coba kalau kita lihat, setelah Anda paham gitu ya fungsi-fungsi dari pelabuhan, peraturan-peraturan yang mendasarinya, ada entitas apa saja, sekarang Anda akan melihat kira-kira permintaan dan pasokannya seperti apa. Nah, ada 3 agenda yang akan kita berikan di sini. Yang pertama adalah Anda bisa memahami begitu ya, seperti apa sebetulnya hubungan antara permintaan dan juga pasokan di dalam sistem logistik pelabuhan ini. Dan yang kedua, secara khusus kita akan membahas permintaan yang ada di dalam operasi pelabuhan. Dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai pasokan. Oke, kita masuk yang pertama dulu begitu ya. Ini kalau Anda tertarik membaca lebih lanjut, silahkan melakukan rujukan ke bukunya Martin Stopford yang Maritime Economics. Saya rasa itu merupakan sebuah bahan bacaan yang sangat baik, yang menjelaskan kalau dari sisi mekanisme ekonomi kira-kira seperti apa hubungan antara permintaan dan juga pasokan, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang perlu Anda ketahui terlebih dahulu, kalau saya memiliki di sini adalah port, ya, maka Anda harus bisa mengira-ngira sebetulnya permintaannya tersebut datang dari mana. Nah, tentu saja di sini kita berbicara permintaannya tersebut adalah konsumen, ya, yang mana konsumennya tersebut mayoritas merupakan industri. Contoh, kalau misalnya Anda memiliki sebuah pelabuhan, nah maka dalam hal ini begitu ya, konsumennya tentu saja dia adalah pelaku industri yang misalnya membutuhkan bahan baku, dan bahan bakunya tersebut harus didatangkan melalui proses impor. Nah, tentu saja karena dia melalui proses impor begitu, maka dia melewati pelabuhan begitu ya. Tentu dia bisa tidak melewati pelabuhan begitu ya, tapi kalau kita bicara proses ekspor impor, apalagi kalau di Indonesia begitu ya, negara kepulauan yang tidak punya banyak batasan daratan dengan negara lain, ya kemungkinan besar menggunakan moda transportasi laut, ya. Nah, itu kalau kita berbicara dari sisi demand-nya. Sehingga yang di sini itu yang disebut sebagai nanti adalah hinterland, ya. Selanjutnya yang di sini ada aspek supply-nya. Nah, kalau dalam logistik pelabuhan kemudian Anda harus bisa membayangkan begitu, kira-kira supply-nya berasal dari mana? Oh, supply-nya ternyata kalau dari pelabuhan tentu dia adalah dari kapalnya. Ya, jadi Anda ada barang yang mau diangkut begitu. Kemudian Anda cocokkan apakah kapalnya ada atau tidak. Kalau ada begitu, maka berarti dia bisa dikirimkan begitu ya. Kalau tidak ada, berarti supply-nya terbatas. Nah, karena sama seperti misalnya Anda mau mengirimkan sesuatu begitu ya.
kemudian Anda mencari mobil box rental kan tidak terlalu tersedia, karena itu kita berbicara supply mobil boxnya tersebut berarti terbatas. Nah ini kalau di sini supply dari vesselnya atau kapalnya ya atau shipnya itulah yang terbatas. Oke, kita lanjutkan. Di sini kalau menurut Martin Stopford di bukunya Maritime Economics tersebut ada 10 variabel begitu ya yang menentukan secara erat kurang lebih pasar dari industri pelayaran begitu ya atau industri perkapalan itu seperti apa. Ya. Kalau dari sisi permintaan, di situ disampaikan bahwa yang mempengaruhi yang pertama adalah kondisi ekonomi dunia begitu ya, karena tentu saja kalau misalnya ekonomi sedang lesu, Anda juga permintaannya mestinya tidak terlalu banyak, ya. Contoh misalnya pada saat sekarang ada pandemi, ya permintaannya pasti tidak setinggi dulu pada saat kondisi sebelum pandemi. Nah, kemudian di sini yang juga berpengaruh begitu ya, itu adalah terjadi perkembangan apa di bidang barang-barang yang diperdagangkan di melalui moda transportasi laut tersebut ya, apakah barangnya sama, tidak, atau mungkin ada perkembangan dan seterusnya. Nah, ini adalah rata-rata yang diangkut begitu ya. Atau kalau dalam bahasa terminal bahan bakar begitu itu disebut sebagai parcel size. Nah, di sini adalah random shocks begitu yang tiba-tiba terjadi di tatanan ekonomi dunia. Contohnya tentu saja yang sedang kita hadapi saat ini yaitu pandemik ya. Yang berikutnya di sini adalah transport cost-nya atau berapa yang dipakai untuk mengirimkan tersebut begitu ya biayanya. Nah, kalau dari sisi supply-nya itu ada 5 juga kondisi yang berpengaruh. Yang pertama adalah sekarang armada begitu ya yang ada di dunia itu seperti apa? Apakah sedang banyak? Apakah rebutan begitu atau mungkin yang lain? Yang berikutnya adalah Anda berbicara begitu ya, kurang lebih adalah produktivitas dari armadanya tersebut. Apakah dia cukup tinggi begitu produktivitasnya dan lain sebagainya. Yang berikutnya di sini adalah bagaimana Anda membangun industri perkapalannya itu. Contoh kalau di Indonesia misalnya yang ada di Surabaya ya, menggunakan apa itu namanya? PT PAL begitu. Kira-kira kondisinya seperti apa? Apakah terjadi peningkatan kapasitas begitu ya? Apakah mungkin justru turun karena tidak banyak orang yang membutuhkan kapal, maksudnya industri begitu dan seterusnya. Nah, ada proses yang disebut sebagai scrapping. Scrapping itu artinya berarti dia memusnahkan begitu ya, tapi mungkin bisa digunakan untuk yang lain ya. Nah, tentu kalau Anda berbicara scrapping tentu ada biaya juga yang terlibat, yaitu adalah biaya scrappingnya tersebut dan bisa jadi tidak murah ya karena Anda sudah mengalokasikan capex atau biaya modalnya tersebut berapa lama. Nah, kemudian di sini kita terkait dengan pendapatan dari perusahaan pelayarannya juga kalau yang terkait dengan variabel-variabel yang menentukan model di industri pelayaran ini. Nah, yang berikutnya di sini begitu. Ini saya ambil dari bukunya Martin Stopford begitu ya. Jadi kalau dia masalah model dari permintaan dan juga pasokan di dalam industri pelayaran ini, dia membagi ke beberapa hal. Yang pertama adalah dari sisi permintaannya sendiri, ya. Yang berikutnya adalah dari sisi supply-nya atau pasokannya. Dan di sini kalau sudah ada apa tuh namanya? Kalau sudah ada permintaan dan juga pasokan begitu, nah di situ Anda sudah bisa berbicara eh, industri atau sektor angkutan, ya. Karena angkutan tersebut tentu saja akan terjadi pada saat ada barang yang akan diantarkan dan sementara di satu sisi juga ada angkutan-angkutan yang dipakai untuk mengantar barang tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini, kondisi nomor satu yang paling berpengaruh itu adalah kondisi ekonomi dunia, begitu ya. Di sini kalau kita lihat siklus dari bisnis tersebut akan mempengaruhi, ya, akan mempengaruhi siklus jangka pendek dari industri pelayaran, begitu atau industri di bidang maritim. Contoh misalnya sekarang, begitu ya. Kalau kita tahu bahwa ya meskipun tidak persis dengan moda maritim ya, tapi kalau Anda tahu di pemerintah yang sudah dilakukan sekarang tersebut tentu adalah mengejar pengiriman vaksin begitu ya. Nah, sehingga terjadi pengiriman vaksin tersebut mungkin
kondisinya berubah begitu, karena kapal-kapal yang sebelumnya tidak dipakai untuk mengirimkan vaksin jadi harus dipakai untuk mengirimkan vaksinnya tersebut. Di sini dapat kita lihat kalau misalnya sudah ada permintaan begitu ya, misalnya datang dari kondisi ekonomi saat ini begitu ya. Kemudian itu akan menciptakan begitu seperti yang saya bilang tadi, angkutan maritim gitu ya. Nah, baru kemudian di situ akan ada muncul biaya-biaya untuk transportasi ya. Dan di sini jangan lupa tidak bisa diabaikan begitu ya, kejadian-kejadian acak begitu ya, misalnya pandemi dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah ada demand begitu, itu akan dipenuhi oleh yang disebut sebagai pasokan atau supply. Dan dalam hal ini adalah kalau kita lihat akan erat begitu ya kaitannya dengan yang disebut sebagai keputusan dari pemilik atau investor begitu ya di bidang pelayaran tersebut, apakah dia akan melakukan pemesanan lagi kapalnya untuk mengganti kapal-kapal yang lama, atau dia akan melakukan justru proses scrapping ya. Nah, di sini akan menentukan yang disebut sebagai produktivitas dari apa tuh namanya, fleet atau armada ya. Nah, itu adalah kalau kita menggambarkan kurang lebih mekanisme pasokan dan permintaan dari eh, eh, pelabuhan ya. Untuk lebih jelasnya silahkan melihat buku ini. Nah, kalau kita lihat di sini, mekanisme dari modelnya ini, yang pertama adalah yang bagian dari demand modulnya, itu adalah melalui tarikan-tarikan ekonomi begitu ya. Kalau kita lihat kemudian siklus bisnis, dan di sini adalah tren dari pertumbuhan regional, dan di sini nanti Anda akan melihat pada saat masuk ke apa tuh namanya, analisis demand begitu ya. Sebetulnya kalau dokumen yang tersedia itu sudah banyak, misalnya Renstra-nya pemerintah begitu ya, rencana pembangunan baik yang di level nasional maupun di level daerah ya. Nah, ini secara umum itu akan menentukan begitu ya, itu berapa jumlah barang yang akan ditransportasikan melalui moda laut ini. Nah, sedangkan begitu ya, kalau kita lihat dalam jangka pendek itu untuk supply modulnya yang bagian B-nya tersebut itu adalah apa tuh namanya, angkutan ya, atau armada yang di dunianya tersebut itu akan menyediakan kurang lebih ya, stoknya yang tersedia tersebut untuk kapasitas transportnya itu berapa lama, berapa banyak ya. Nah, di sini kalau kemudian ketidakseimbangan antara dua hal tersebut itu yang akan menyebabkan begitu ya, yang terjadinya eh, pasar pelayaran tersebut ya. Jadi katakanlah misalnya sedang terjadi banyak permintaan begitu ya, maka tentu orang secara natural begitu ya, para pemilik kapal tersebut akan menaikkan harganya atau yang disebut sebagai charter rate. Sementara begitu ya, kalau misalnya kondisi pandemi kemarin, berarti kan barang-barang yang dikirimkan tidak terlalu banyak. Nah, maka secara natural juga orang akan menurunkan. Nah, supaya dia tidak terlalu rugi begitu. Contoh kalau misalnya di industri migas ada beberapa kapal begitu ya yang dialih fungsikan begitu, dari awalnya dia dipakai untuk melakukan transportasi, dipakai menjadi untuk penyimpanan yang disebut sebagai STS ya, atau ship to ship. Jadi ship to ship tersebut adalah kalau misalnya yang di sini adalah terminal BBM gitu, atau disebut sebagai TBBM, terminal BBM. Misalnya yang di sini adalah kilangnya dari refinery, biasanya itu dia dikirimkan seperti itu. Nah, itu tidak begitu, entah karena keterbatasan pasokan atau alasan teknis yang lain. Jadi ada satu kapal yang sangat besar di sini yang disebut sebagai STS. Nah, dengan kapal-kapal lebih kecil dia ngambil ke sini ya. Apakah ini kepunyaannya apa tuh namanya, terminal itu sendiri? Belum tentu begitu. Biasanya bisa saja dia menyewa begitu ya. Dan tentu selama biayanya masih masuk ya, artinya biaya untuk menyewa STS itu masih lebih murah dibandingkan dia biaya harus membangun terminal, maka orang mau-mau saja sebetulnya melakukan itu. Nah, itu contoh kalau kita berbicara masalah keterkaitan antara permintaan dan juga pasokan di dalam pelabuhan ini. Nah, kalau kita lihat di sini begitu ya, ini disampaikan bahwa ada beberapa pihak begitu ya yang mana
sangat berkaitan erat begitu ya dengan menentukan, berperan sangat penting dalam dalam model permintaan pelayaran ini ya. Di bagian inti dari eh, permintaannya itu yang disebut sebagai cargo shipper ya, atau pengirim dalam hal ini. Nah, kalau kita lihat di sini begitu ya, itu keputusan apakah, kalau kita lihat yang di sini begitu ya. Jadi di mana lokasinya ya, Anda mau mengambil bahan bakunya tersebut begitu ya. Di mana lokasinya refinery begitu ya, atau kilang minyaknya tersebut, itu akan sangat menentukan begitu ya, kira-kira nanti harganya, charter rate-nya dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu kalau kita berbicara dari sisi cargo shippernya. Jadi ini kembali begitu ya ke konsep bisnis. Bisnis tidak akan mungkin begitu bisa berjalan kalau dalam hal ini tidak ada tarikan demand ya. Ini pun sama begitu. Aspek logistik dari pelabuhan ini juga tidak akan bisa berjalan kalau demand-nya tidak tersedia. Semuanya dimulai dari demand-nya tersebut. Ya. Nah, kemudian banyak pengirim. Ingat ya, kalau di dalam mungkin sebelum melangkah lebih jauh, perlu Anda pahami beberapa istilah begitu. Yang pertama yang disebut sebagai shipper itu adalah pengirim, dan yang berikutnya yang disebut sebagai consignee itu yang disebut sebagai penerima. Ya. Nah, banyak dari pengirim ini itu merupakan perusahaan-perusahaan besar yang mana dia melakukan perdagangan bahan-bahan baku begitu ya, dan dia juga ada beberapa yang merupakan pabrikan begitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat yang di sini ya mungkin beberapa sudah berubah bisnisnya, sehingga kalau yang awalnya mungkin mengadakan lewat orang lain, sekarang mungkin mengadakan sendiri, itu tergantung. Nah, yang berikutnya yang di sini ini ada yang disebut sebagai freight module begitu ya. Ini merupakan yang dibilang di sini begitu ya. Ini adalah jumlah uang yang dibayarkan oleh pengirim kepada pemilik kapal untuk mentransportasikan kargonya tersebut, ya. Dan aliran dari uangnya itu yang akan menentukan kira-kira apa tuh namanya, eh, pasar dari pelayarannya itu seperti apa ya. Tadi kan kalau Anda ingat, aliran uang tersebut itu akan mengalir begitu ya dari ketidakseimbangan antara permintaan, dalam hal ini adalah permintaan dari shipper begitu ya, dan juga dalam hal ini ketidakseimbangan dari eh, eh, pasokan yang memenuhi permintaan dari shippernya tersebut ya. Contoh begitu di sini, kalau misalnya terjadi kelangkaan pasokan, artinya jumlah permintaan tersebut jauh lebih besar daripada jumlah kapal yang tersedia di pasaran, maka biasanya dalam hal ini adalah eh, rate begitu ya dari armadanya tersebut itu meningkat ya, dan jumlah uang yang mengalir ke pemilik kapalnya tersebut di situ akan mempengaruhi begitu ya perilaku baik dari pengirim maupun dari shipping investornya. Begitu, apakah mungkin nanti Anda akan menunda pengiriman karena harganya sedang sangat mahal begitu, atau Anda melakukan aksi-aksi yang lain. Nah, ini kita berbicara begitu ya, kurang lebih adalah perilaku dari pengirim barang dan juga yang disebut sebagai shipping investor ya. Jadi kalau kita lihat yang di sini, pada saat pendapatan yang diterima oleh shipping investornya tersebut itu naik ya, maka shipping investornya tersebut itu mungkin dia akan melakukan tindakan seperti ini ya. Dia akan membeli eh, kapal-kapal yang bekas pakai begitu ya. Kemudian yang di sini apa tuh namanya? Kalau bekas pakai, kemudian yang di sini kalau kita lihat eh, yang di sini, kemudian dia akan melihat apakah harga-harganya seperti apa begitu ya, seperti apa, kemudian apakah akan dijual lagi dan seterusnya ya. Kemudian kalau kita lihat yang di sini, pada saat kapal-kapal baru tersebut kemudian itu dikirimkan begitu ya, tetapi setelah
kapal yang lama tersebut diperoleh, karena biasanya untuk membangun kapal tersebut dibutuhkan waktu tidak sedikit begitu ya. Biasanya bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan. Di sini disampaikan rata-rata waktu yang diperlukan tuh bisa 1,5 tahun sampai dengan 3 tahun begitu ya. Nah, di sini kemudian pada saat terjadi kelangkaan ya, karena kapalnya sedang dibangun, biasanya pengirim barang tersebut dia akan melakukan respon begitu ya, karena harga charter rate-nya tersebut sangat tinggi begitu ya. Apakah mereka, seperti saya sampaikan tadi, menunda pengiriman barang begitu ya? Apakah dia akan mencari kapal yang ukurannya tersebut lebih besar begitu ya, dan seterusnya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau misalnya tidak ada lagi opsi begitu ya, dan mereka memang betul harus mengirimkan barang pada saat itu juga, ya mereka tidak bisa melakukan apa saja begitu. Tidak bisa melakukan hal yang lain. Artinya apa ya? Terpaksa begitu. Mereka harus mau begitu menerima harga yang mahal tersebut. Oke? Yang berikutnya di sini sebaliknya begitu ya. Kalau di pasar tersebut sedang ada kapal yang jumlahnya itu lebih dari permintaan, maka akan terjadi proses yang sebaliknya. Ya, tentu dalam hal ini secara logika harganya tersebut akan cenderung turun, ya. Dan dalam hal ini pemilik kapal itu harus apa tuh namanya? Mungkin mengeluarkan tabungannya begitu ya. Di sini disampaikan karena tidak ada permintaan yang terlalu tinggi, padahal kapal itu kan tetap harus dijalankan begitu ya. Ini sama seperti industri apa tuh namanya, penerbangan pada saat pandemik ya. Karena tidak ada penumpang bukan berarti tidak ada pengeluaran, justru dalam hal itu ya tetap dirawat begitu ya. Tetap dirawat pesawat-pesawat tersebut. Dalam kapal pun sama. Ya, dia tetap harus melawat kapal. Kalau dia katakanlah tidak membeli secara cash ya, karena sepertinya kalau membeli secara cash akan sangat membebani keuangan dari perusahaan, karena Anda bisa bayangkan harga dari kapal tentu saja mestinya sangat-sangat mahal begitu ya. Sehingga kalau dia melakukan membelinya tersebut dengan berhutang, ya dia tetap harus membayar begitu, bunganya seperti apa. Nah, saat cadangan keuangannya tersebut dia adalah turun begitu ya, beberapa pemilik kapal begitu yang tidak punya cadangan modal lagi, dia akan terpaksa begitu untuk menjual kapalnya begitu untuk mendapatkan cash. Ya. Dan kalau terjadi kondisi seperti itu terus-menerus, sehingga dalam hal ini harga dari kapal-kapal yang lama tersebut akan jatuh begitu ya. Akan jatuh dalam hal ini kalau kita lihat ya, sehingga dia akan dijual begitu. Nah, tapi ternyata kalau dijual dan dia sampai di scrap, pada akhirnya kan supply-nya juga akan turun begitu ya. Pada saat supply turun kemudian harganya naik lagi, karena kan supply turun ya berarti kita kembali ke mekanisme yang sebelumnya begitu ya. Kondisi dari permintaan lebih tinggi dari supply. Ya. Nah, perubahan dari freight rates atau kalau dalam bahasa perkapalan disebut juga sebagai charter rate ya. Itu juga mungkin mendorong beberapa hal yang terjadi di armadanya tersebut ya. Misalnya Anda mungkin mengubah beberapa spesifikasi, mungkin ya mengubah kapal yang jadi lebih cepat gitu, atau tadi saya sampaikan diubah jadi storage untuk sementara waktu dan seterusnya. Ya. Itu kira-kira bagian yang pertama yang terkait dengan hubungan antara pasokan dan permintaan di dalam pelabuhan.